Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Dalam 7 menit ke depan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah, yakni yang berjudul Kegembiraan Umar, yang saya kutip dari buku ini, halaman 171. Bukunya yang berjudul Kisah Teladan Rasul, Para Sahabat dan Orang-orang Soleh. Pada suatu Jumat siang, Masjid Madinah dipenuhi oleh 1000 jamaah. Semua menunggu munculnya sang khatib Umar, Al-Khalifah Sang Agung, untuk menyampaikan khutbah Jumat dan memimpin sholat Jumat. Sang Khalifah datang sebelum khutbah dimulai, menyalami para jamaah dan menunaikan sholat sunnah. Kemudian ia naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Umar memulai khutbah dengan mengumandangkan keagungan Allah dan memanjatkan pujian dan rasa syukur kepadanya atas semua nikmat yang ia curahkan. Suaranya yang khas menggema di seluruh ruangan masjid. Para jamaah duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan khidmat. Umar melanjutkan khutbahnya. Dan kini dengarkanlah wahai saudara-saudara kaum muslimin. Belum sempat Umar melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba seorang laki-laki muda berteriak, Kami tidak akan mendengarkanmu dan kami tidak akan menaatimu sampai Anda memberi penjelasan kepada kami. Seluruh jamaah tersentak oleh interupsi yang sangat berani. Mereka menatap wajah Umar dan orang yang berteriak tadi dengan rasa heran. Khalifah Umar terdiam sejenak dan kemudian ia bertanya dengan suara lembut, Penjelasan apa? Si laki-laki menjawab, Kemarin masing-masing kita mendapat jatah sehelai kain dari Baitul Mal, dan Anda sendiri mendapatkan jatah yang sama dengan jatah kami. Tetapi hari ini aku melihat ada 2 helai kain jatah pembagian yang kini melekat pada tubuh Anda. Sekarang kami ingin tahu apakah hak khalifah sebagai ia mendapatkan jatah pembagian melebihi jatah yang seharusnya. Jamaah menatap wajah Umar dengan kengerian yang mencekam. Ketika khalifah hendak menjawab pertanyaan si laki-laki, tampak putra Umar bin Khattab, Abdullah, berdiri dan berkata, Saudaraku, Anda telah salah menyimpulkan. Ayahku tidak mengambil jatah melebihi bagian kalian. Sebagaimana Anda tahu, aku mengambil jatah kainku bersama Anda kemarin. Aku telah memberikan kainku kepada sang ayah. Seperti Anda lihat sendiri bahwa beliau terlalu tinggi, sehingga 1 jatah kain tidak cukup untuk membuat pakaiannya. Mendengar penjelasan ini, laki-laki itu menoleh ke arah Umar seraya berkata, Baiklah, sekarang Anda boleh teruskan dan kami akan mendengarkan khutbah Anda. Namun Umar tidak segera melanjutkan khutbahnya. Ia malah memandang ke arah audiens dan bertanya, Apa yang akan kalian lakukan, saudara-saudaraku, bila suatu hari aku benar-benar dan sadar menyimpang dari kebenaran? Belum sempat khalifah menyelesaikan pertanyaannya, tiba-tiba seorang laki-laki berdiri dan mengangkat pedang tinggi-tinggi. Kalau Anda berbuat demikian, kami akan memenggal kepala Anda. Para jamaah terkesiap mendengar jawaban yang tak dinyana-nyana ini, karena tantangan keras itu dilontarkan kepada pribadi yang integritasnya tidak diragukan sedikitpun. Bahkan sosok yang keberaniannya mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan terkuat pada masa itu. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan masjid. Denyut jantung seakan terhenti dan hanya kilauan pedang yang bersinar di udara. Wahai laki-laki gagah, apakah Anda tahu Anda berbicara dengan siapa? Tanya Umar bin Khattab. Ya, aku tahu. Aku sedang berbicara dengan Umar sang Amirul Mukminin. Kengerian dan kesenyapan menyelimuti hati para hadirin. Mereka ngeri memperkirakan apa yang akan terjadi, dan takut-takut mereka melirik Umar. Namun
Yang mereka dapatkan justru Umar yang berseri-seri dan senyuman yang teduh, yang menunjukkan kepuasan dan kegembiraan. Umar bin Khattab mengangkat kedua tangannya ke langit dan suara penuh rasa syukur ia berseru, Allahu Akbar. Aku ucapkan rasa syukurku yang paling dalam karena masih ada orang yang berani mengangkat pedang demi melindungi kebenaran, walaupun harus berhadapan dengan Umar. Hikmah yang bisa diambil dari cerita di atas. Dalam cerita tersebut bahwasanya kita harus tetap menjunjung tinggi kebenaran walaupun harus berhadapan dengan siapapun. Karena Allah akan menolong hambanya yang melakukan kebenaran. Sikap inilah yang harus dimiliki dan dicontoh oleh setiap umat Islam. Menegakkan kebenaran memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun, ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk menegakkan kebenaran. Rasulullah memerintahkan, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit mengatakannya. Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan lisannya. Dan kalau tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menunjukkan ragam pilihan yang dapat kita lakukan dalam menegakkan kebenaran. Jika kita memiliki kekuasaan, maka tegakkanlah kebenaran dengan kekuasaan. Nah, jangan dengan kekuasaan justru memurtadbalikan kebenaran yang dikarenakan kebencian dan tekanan dari pihak atau kelompok tertentu. Menegakkan kebenaran merupakan salah satu persyaratan menuju masyarakat yang umat terbaik. Perhatikan firman Allah, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat Umar menjadi terharu dan gembira karena masih ada yang berani dan mau menegakkan kebenaran meskipun siapapun yang mereka hadapi. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi para penonton sekalian. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.